Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha basiratana bi asma'ihi wa kashafa basiratana bi sifatihi wa haqqaqaha bi dhatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Nas'alullah al-ahad an yusalli ala sayyidina Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifatil ilmi. Allahumma arfi'il hijab anna birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kekurangan kita, bukan ibadah kita. Ibadah kita tidak layak diterima, salatnya tidak khusyuk, puasanya penuh dengan kekurangan, puasa mata masih jelalatan, puasa kita masih emosi, zikir masih merasa ahli zikir. Maka ibadah-ibadah begitu tidak pantas diterima. Yang pantas diterima hanya kekurangan kita, ya. Syu'aul basirah. Kita akan masuk kepada hikmah yang ke-45. Cuma di cetakan ini Darut Taqwa Damaskus, ini cetakan yang menurut saya sangat bagus. Oke. Ini nomornya nomor 36. Jadi digabung nanti dengan yang setelahnya. Bisanadina al-muttasil lil-imam al-arif billah ibn Athaillah Sakandari quddasa sirruhu qala syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka. Syu'a, ya, syu'a itu bahasa Arab berarti kilauan, ya. Kilauan yang sampai kepada basirah. Yushhiduka qurbahu minka. Yushhidu akan memberikan engkau persaksian, penglihatan, qurbahu, kedekatannya Allah, minka, terhadapmu. Syu'a bisa juga diartikan cahaya, bisa juga diartikan kilatan. Nah, oleh ulama kita diterjemahkan syu'a ini bahasa majazi dengan nurul aql, cahaya akal. Jadi akal ini ada akal yang memikirkan dunia, ada akal yang memikirkan tentang sifat-sifat dan nama Allah. Nah, akal yang memikirkan tentang nama Allah, zat Allah tidak boleh difikirkan. Ya, kalau nama, sifat masih boleh difikirkan. Itu pengetahuannya itu disebut dengan syu'aul basirah. Ya. Walaupun tadi sudah baca Fatihah, tapi hati saya belum enak juga nih. Ya. Kita baca Al-Fatihah lagi untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, untuk para ulama-ulama muhaddithin, mujtahidin, Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali, Bukhari, Muslim, wa ghairuhum minal muhaddithin, wa khasatan imamuna Abul Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, wa muallif hadha kitab Al-Arif billah ibn Athaillah Sakandari. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Wallahualam. Ya, tadi kita sudah sebut, sudah bacakan syu'aul basirah, kilatan yang masuk kepada basirah. Kalau basar, mata, ini mata.
kemampuan melihat itu muncul dari sifat memandang. Bahasa Arabnya basor. Ya, bahasa Arabnya basor. Tapi basor itu pada manusia hanya untuk yang zahir. Apabila dia mulai memandang ke dalam dirinya, disebut dengan basirah. Gitu, itu beda basor dengan basirah. Apabila dia sudah mulai memandang kepada nama dan sifat Allah, baru dia disebut basirah. Nah, perbedaan cara pandang itu juga karena perbedaan kacamata basirahnya. Kalau orang punya teropong, teleskop yang bagus, maka daya jarak pandangnya itu jauh. Nah, orang yang pakai syu'aul basirah, kacamata syu'aul basirah, kacamata akal, paling pinter dia hanya membuktikan dalil akli bertuhan. Mana dalil bertuhan? Kalau gelas ini ada yang membuat, masa alam sebesar ini tidak ada yang buat? Jika robot yang canggih, mobil yang canggih, rumah yang bagus, ada yang buat, masa tubuh kita tidak ada yang buat? Itu akal. Itu syu'aul basirah. Nah, maka disebutkan di situ orang yang sudah mempunyai ilmu basirah, akalnya hidup, maka akalnya mulai mempertanyakan dirinya dan Tuhannya. Ya. Namun jika dia dapat cahaya, pertanyaannya yushhiduka qurbahu, bagaimana cara dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sudah kenal nih, Allah itu menenangkan hati, yang menurunkan kedamaian dalam kalbu. Tapi belum tahu caranya. Tapi dia sudah sadar bahwa ada sesuatu yang bukan manusia, bukan malaikat, bukan seperti dia, tapi tidak dapat dicapai oleh akalnya. Nah, disinilah puncak kalam Imam Malik dan Abu Hanifah, begitu juga Syafi'i, Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Apa kata mereka? Mahma tasawwarta bibalik, Allahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan itu. Ya. Jadi terbayang enggak sesuatu lagi zikir? Allah bukan begitu. Karena bayangan masih di sini. Itu sebabnya kenapa ada orang gila, otaknya gak waras, karena mulai mikir-mikirin Tuhan. Allah gak boleh dipikirkan. Ya. Allah itu bukan objek pikiran. Allah itu objeknya ruhani. Hanya ruh yang bisa mencapai kesadaran bertuhan. Kalau di sini cuma kesadaran dalil bertuhan. Boleh juga disebut logika atau rasionalisasi bertuhan. Inilah makom para filosof sebelum Islam. Setelah Islam, makom ahli kalam. Ahli kalam ini yang jago debat. Ya, paling tinggi makomnya suka debat, ya, memperdebatkan Tuhan. Ya. Guru saya aqidahnya Asy'ari, namanya Imam Syekh Al-Hasan Al-Basri. Hampir semua orang dia kalahkan debat. Itu diakui oleh guru-guru yang lain. Jadi apa saja mau debat tentang Tuhan di aras, Tuhan tidak menempati aras, Tuhan tidak turun berpindah-pindah, istawa bukan berarti duduk, lengkap semua dalil di kepala dia. Apa aja debat, semua kalah sama dia. Tapi dia mengeluh. Apa kata dia? Saya bicarakan Allah, tapi sholat tidak terasa Allah. Coba tanyakan kepada semua orang yang menampilkan kesolehan dalam berdebat. Ya. Mohon maaf, ya, itu masa lalu kita semua. Masa lalu saya maksudnya. Di saat kami hobi berdebat dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan filosof, setelah kalah berdebat, yang kalah pun tidak ikut kita.
kita pun hanya merasa senang sesaat saja dan tidak pernah merasakan Allah itu bagaimana. Tapi lumayanlah ya. Kalau nggak ada orang begitu nggak seru juga. Nggak seru juga dunia persilatan aswaja. Ya. Ada mantan yang senyum tuh. Ini mantan ini. Wa ainul basirati tushhiduka adamaka biwujudi. Naik tadi kilat. Sekarang ain, mata. Mata basirah tushhiduka adamaka biwujudi. Ini ekonya bisa dikurangin enggak? Dari sininya. Wa ainul basirah, ntar pada ngantuk lagi. Kayak didongengin gitu. Wa ainul basirah, pandangan basirah, pandangan mata batin. Tadi baru kilatan. Tushhiduka adamaka biwujudi. Akan membuka pandanganmu, penyaksianmu, bahwa engkau itu adam, tidak ada biwujudihi, karena wujudnya. Bi ini bisa diartikan karena, bisa juga indah, di sisi wujudnya. Jadi orang-orang, kenapa Al-Hallaj berzikir Anallah? Karena dia nggak ngeliat dirinya, gitu. Syekh Siti Jenar. Itu sebabnya kalau memahami dua tokoh ini, termasuk di Banjar, Datuk Abulung namanya, Syekh Abdul Hamid, itu nggak boleh memahaminya dengan satu perspektif, satu cara pandang. Memandang mereka tidak boleh dengan cara teologis semata, bab akidah. Enggak, ini mereka sudah enggak di bab akidah. Mereka sudah masuk ke ranah berikutnya, ranah ontologis. Ya sudah, nggak apa-apa, ya lanjut aja. Nggak ngantuk kan? Mereka ini sudah masuk ke alam rasa, bukan alam akal. Kalau akal benar salah. Kamu kalau nggak begini, pasti begini. Nah itu alam akal. Kalau alam rasa, engkau tidak rasakan, engkau tidak tahu. Nggak bisa diadu. Maka kalau ada orang suka debat, terus bahasa tasawuf, ya lucu. Dia akan berbenturan sendiri dengan kepalanya. Baca, pusing sendiri. Berantakan sendiri logika dia. Karena baca ini nggak pakai logika biasa, dia pakai logika rohani. Logika rasa. Ya. Kalau nggak pernah menjalaninya, nggak akan bisa menjelaskannya. Walaupun sekolah sampai S3-nya 7 kali. Apalagi mohon maaf cuma S1. Tapi ada orang nggak sekolah. Dia cuma di pesantren ketemu gurunya, lalu ikut riyadhah amalan gurunya. Nggak perlu kuliah, dia ngerti bab ini. Itu hebatnya ilmu rohani itu. Wa ainul basirati tushhiduka adamaka biwujudih. Ya, jadi kalau udah faham bab ini, gak usah ragu lagi. Al-Hallaj itu tidak kafir. Syekh Siti Jenar itu tidak zindik. Datuk Abulung, Syekh Abdul Hamid dan sejenisnya, Hamzah Fansuri dan lain-lainnya, itu bukan orang-orang fasik, bukan orang-orang zindik. Mereka sampai di ainul basirah. Ini makom mereka. Sehingga dengan pandangan basirah itu, tushhiduka adamak, engkau melihat dirimu tiada dengan wujudnya. Nah itulah mereka mengatakan anal haq. Jadi ketika Al-Hallaj baca anal haq, itu bukan dia yang berkalam, tapi dia tiada, Al-Hallaj tiada, Allah berkalam melalui Al-Hallaj. Mungkin enggak, jangan dibahas lagi bab akidah. Ente memahami lagi hulul, Allah masuk, bukan. Itu bab akidah, gak ada hulul. Ini bab dzauq.
Lebih mulia manusia atau batu? Lebih mulia manusia atau pohon? Lebih mulia manusia atau goa? Allah pernahkah berkalam kepada seorang hamba lewat goa? Siapa hambanya? Siapa hamba yang Allah berkalam melalui goa? Goa di situ ada batu. Siapa? Ashabul Kahfi nggak nyampe makom itu. Nabi Adam enggak. Orang yang masuk ke dalam goa terus berkalam dengan Allah dalam goa siapa? Rasulullah. Rasulullah itu bagi beliau norak itu, beliau langsung diundang ke sana. Siapa tuh? Nabi Musa. Alhamdulillah. Ini bawa Pak. Ini hadiahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Air ngaji. Saksi di akhirat insyaallah ya. Enggak ada benda di sekitar kita kecuali jadi saksi. Mau saksi baik, mau saksi buruk. Baik. Nabi Musa itu media Allah berkalam kepadanya apa? Itu tempat itu, goa itu. Goa itu batu-batu. Jika Allah bisa berkalam melalui goa, batu-batuan dan segala macam yang ada di situ, waduh gantinya Pak. Rezeki aneh nggak kemana. Ya, khair. Maka Allah berkalam lewat kita itu lebih afdal. Makanya Allah sering berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat. Ya, dan itu bukan hulul, bukan ittihad, bukan penyatuan. Nggak ada yang bersatu. Masa hamba makhluk bersatu dengan Khalik? Nggak ada. Mana hamba yang dicipta bersatu dengan yang mencipta? Nggak level. Kalau ada orang mengatakan saya bersatu dengan Tuhan, dia kurang ajar. Itu hamba kurang ajar. Su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersatu begitu aja kita ogah. Apalagi bersatu dengan Allah. Jadi kalau bertuhan itu harus waras juga. Walaupun makomnya kemana-mana, akal itu penting. Maka akal itu akan berkembang tergantung mengenal dia kepada Allah. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ini bahasa Arab. Ainul basirah membantu engkau menyaksikan dirimu tiada dengan wujudnya. Masih ada dirimu, tapi tiada. Masih pakai bi dengan wujudnya. Berarti masih ada hijab di situ. Nanti akan ada perbandingannya setelah. Wa haqqul basirah, ini yang paling tinggi. Tapi ini tingkatannya lebih dari 70.000. Menurut para ulama kita, di dalam makom ini ada 70.000 makomat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa haqqul basirah. Lalu hakikat basirah yushhiduka wujudahu. Kalau tadi engkau melihat dirimu, tapi engkau tidak menyaksikan dirimu. Tapi masih melihat diri. Kalau yang ketiga ini hakul basirah, engkau tidak lagi melihat dirimu. Yang ada cuma wujudahu, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sampai di maqam ini, terus dia mengatakan wujudullah, baru dia tidak dikafirkan. Tapi kalau belum sampai di sini, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam risalah Al-Ghausiyahnya yang dikumpulkan oleh Syekhah, seorang perempuan, mursyid perempuan, faqih Hayat Al-Jailani. Ya. Dia menulis kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah. Masih hidup. Kitab ini dicetak 2018. Di situ beliau menyebutkan nama-nama ruhani Syekh Abdul Qadir Jilani 1 halaman lebih.
Jadi yang ngomongin nama rohani bukan saya aja. Ya. Beliau nyebutin nama Syekh Abdul Qadir Jilani berapa? Satu halaman lebih dari 100 nama, lebih kurang. Ya. Sekitar itulah. Apa kata beliau? Berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berkalam kepadaku. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diilhami Allah berkalam-kalam secara rohani. Maka jika ada wali berkalam dengan Allah bukan wahyu, disebut dengan ilham. Kalau wahyu jadi syariat nanti. Maka kalaupun disebut wahyu harus tambahkan wahyu ilhami. Bukan wahyu nubuat, bukan wahyu risalah. Ya. Boleh juga disebut wahyu walayah, wahyu kewalian. Tapi itu istilah masih berbahaya. Kita ganti istilahnya dengan ilham. Apa kata sir Allah ke dalam kalbunya? Ya Ghaus al-A'zam. Ya, wahai Ghaus. Jadi panggil beliau dengan Ghaus al-A'zam. Siapa yang mengatakan seperti yang tadi, wujudku wujud Allah gitu ya. Sebelum dia melewatinya, maka dia telah kafir. Itu yang disebut kafir. Ternyata dulu di Aceh pernah terjadi pertengkaran masalah itu. Syekh Hamzah Fansuri udah meninggal, lalu pengikut-pengikutnya buku-bukunya dibakar karena fatwa juga seorang mursyid thariqah, tapi lebih sering berdebat. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tapi bukan asli Aceh. Keluarin fatwa. Jadi dari dulu sampai hari ini, dan sampai hari ini itu terjadi. Di Aceh itu perdebatannya begitu sampai sekarang. Ya. Apa kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Hamzah Fansuri zindik kafir. Kira-kira begitu. Kalam-kalam Hamzah Fansuri itu zindik dan kufur. Sayangnya orang udah meninggal, gimana mau konfirmasi? Dan saya yakin kalaupun dia hidup dia nggak mau berdebat. Tapi ternyata ini guru kami di kampus sudah wafat, Prof. Azimudi Azra, menemukan satu risalah catatan, ada namanya Syekh Saifur Rijal dari Sumatera Tengah mendebat Nuruddin Ar-Raniri dan kalah debat dia, lalu dia pulang malu pulang ke India, menang Saifur Rijal untuk menjelaskan bab ini sebenarnya. Dan aneh, jadi dari dulu sudah ada mursyid thariqah tidak faham, tidak sampai ke makom ini lalu mengingkarinya, lalu suuzon kepada orang yang membicarakannya bahwa mereka tidak sampai wusul kepada makom itu. Emang ada pembahasan di sini bahwa yang sampai cuma Syekh Abdul Qadir, yang sampai cuma Ibnu Athaillah? Kan enggak ada. Apa disebutkan di Quran yang sampai di makom ini hanya Syekh Abdul Qadir? Enggak ada. Abul Hasan Syazili doang, Bahauddin Naqsyabandi doang, Syekh Saman doang, kan enggak ada. Ini makom siapa saja bisa melaluinya, tapi mesti dibimbing oleh ahlinya. Ya. Jadi wahaqul basirah. Jadi ada syu'aul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Syu'aul basirah kalau boleh kita ganti dengan istilah ilmul basirah, setara dengan istilah ilmul yakin, haq, ainul yakin, haqqul yakin, mirip-mirip. Tapi kenapa dia agak tidak gunakan istilah yakin? Karena yakin cuma percaya, kalau basirah melihat. Itu bedanya. Ya, kalau percaya berarti diceritain orang, tapi kalau melihat kita menyaksikan hakikinya. Ya, wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu. Kalau engkau diberikan haqqul basirah di atas haqqul yakin, yushhiduka, dia akan membuka pandangan batinmu sehingga engkau tidak memandang kecuali hanya dia. Ya, kecuali engkau hanya akan memandang yang dipandang siapa? Hanya dia. Inilah masalahnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Surah Al-An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mana saja. Dia yang dapat mencapai semua pandangan. Jadi kira-kira yang memandang saat itu siapa? Kita nggak ada. Nih coba didudukin pelan-pelan. Haqqul basirah
Ainul basirah. Di ainul basirah engkau tidak melihat dirimu ada. Di hakul basirah hatta dirimu engkau lupa memandangnya. Apakah dirimu ada atau tiada? Ya. Yang engkau pandang saat itu hanya Allah. Tapi Allah tidak dapat dipandang. Lalu siapakah yang memandang saat itu? Terus siapa yang memandang? Ini nggak rumit Pak, ini sederhana aja ngajinya. Allah itu qadim, ada sebelum alam semesta. Qadim itu tidak berlaku waktu kepadanya, tidak berlaku tempat padanya, tidak ada dimensi saat itu. Gimana cara ngelihatnya? Maka tidak ada media yang bisa memandang Allah Ta'ala. Terus gimana? Siapa yang memandang saat itu? Itulah basic pengajian hikam dulu. Saya menjelaskan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ini bukan versi Wahabi. Ya, saya nggak mau tengkar dengan Wahabi. Dah cukup. Biar Wahabi jangan repot. Ya, ini uluhiyah versi ahli dzauq, versi ahli tauhid, versi ulama sufiyah. Ahlu sunnah wal uluhiyah itu, ini beda uluhiyah kita dengan uluhiyah Wahabi. Uluhiyah menurut ahli zauq, ahli sufi, ahli tasawuf, menurut para wali-wali Allah, Allah memandang keesaannya dengan dirinya sendiri. Jadi nggak ada selain Allah. Kalau rububiyah, tauhid Rabb, pencipta, Allah menyaksikan keesaan dirinya dengan menzahirkan ciptaannya. Mudah toh? Nggak sulit? Maka si pencipta disaksikan oleh yang dicipta. Apa kata yang diciptakan? Ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai penciptaku. Sekarang yang dicipta sudah tiada, hilang, binasa. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu binasa kecuali hanya wajahnya. Wajah toh, ya. Maka jika ada seorang hamba menyaksikan Allah, saat itu Allah memantulkan wajah rububiyah pada dirinya. Wajah itu yang memandang, tatapan. Kita kalau ngeliat orang, ngeliat mukanya apa ngeliat kakinya? Mukanya. Maka wajah ada dua. Allah itu lillahi wajhani. Ini bukan wajah begini, ini cuma istilah. Wajah itu saya terjemahkan tempat menatap. Objek yang ditatap itu wajah. Jadi apa terjemahan wajah dalam ilmu tasawuf? Tempat atau objek menatap. Bisa nggak natap orang, tapi yang ditatap cuma telinganya? Nggak natap namanya. Maka jika hamba menatap, dia tiada dulu, zahirlah wajah rububiyah Allah, baru dia bisa menatap wajah uluhiyah Allah. Gitu, baru bener antum ngomong wajah tu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku lenyap dalam wajah rububiyah Allah. Kullu syai'in halikun, wajahku hancur binasa. Yang hana wajah, yang ada hanya wajah Allah Ta'ala. Nah, yang dua tadi, ainul basirah tadi, itu wajah rububiyah memandang wajah uluhiyah. Ini yang kita sebutkan di awal kajian hikam juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu halak. Ya, siapa yang kenal diri, kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasalah dirinya. Fana'lah dirinya. Ini dia. Ini kaidah itu berlaku sampai ke sini. Lagi-lagi jangan dipandang ilmu ini dengan ilmu teologis, ilmu kalam. Ya, ini memandangnya dengan ilmu rasa. Minimal paham nggak paham tasdik aja. Saya percaya aja lah. Gitu ya. Tapi insya Allah separuh dari kalam saya bisa difahami. Ya, insya Allah. La adamaka wa la wujuduk, ya. Jadi kalau sudah sampai di hakul basirah, engkau tidak lagi sadar dirimu ada atau tiada.
Itulah yang terjadi pada orang yang sholat. Kalau sampai di makom ini, maka orang-orang yang sampai di makom ini taat tidaklah dengan ambisi, terkena maksiat tidaklah perlu terlalu disesali sampai putus asa. Menyesal dalam pengertian tobat wajib, tapi menyesal dalam pengertian putus asa haram. Tuh hati-hati loh, nyesal. Menyesali dosa wajib, tapi menyesali dalam pengertian berputus asa haram. Nah, wali-wali Allah itu, ini yang akan kita tiru. Mereka kalau taat itu nggak nafsu. Jadi kalau pergi ke Masjidil Haram itu jangan nafsu, umroh lagi. Kapan lagi antum memberi kesempatan bagi orang? Coba kalau ada 1000 orang kayak antum, orang Indonesia. 1000 orang tiap hari mikir begitu, tiap hari umroh. Itu bid'ah kata Imam Nawawi. Ya. Kalau nggak ketemu nasi sama antum, udah sebut saja Kalam Ar-Razi bid'ah gitu. Bid'ah dalam bab adab, bukan bid'ah dalam fikih. Bab adab. Ya, mana adab kita? Ngasih kesempatan orang. Ya. Begitu juga kalau di Raudhah. Emang kalau nggak duduk di Raudhah, antum nggak dekat sama Rasulullah. Hah? Ya. Lama-lama di Raudhah boleh, nggak apa-apa. Kalau lagi ada tugas rohani. Tapi kalau nggak ada, selesai hajat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, mau tambah 4 rakaat lah, jalan. Ada sunnah setelah itu, yaitu nyapa beliau. Kita pikirkan ada ratusan, ada puluhan ribu orang di belakang. Beramal tidak dengan nafsu. Ya. Sayangnya saya nggak punya travel ya. Kalau nggak ajak antum umroh nggak pakai nafsu. Allahumma sholli. Nggak usah tawarin travel sama saya ya. Oke, bagian itu aja dulu deh. Kalimat itu kemudian berlanjut di beberapa kitab hikam dikasih nomor. Kalau di sini masuk ke nomor 30 apa? Ya. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Kana. Jadi kalimat ini muncul ini dari hadis Bukhari. Tapi dijadikan kaidah dalam kitab Al-Hikam. Dulu ada rombongan sahabat-sahabat dari Yaman, namanya Banu Asy'ariyin. Itu kakek buyutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Beliau Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan bahwa saudara-saudaraku Banul Asy'ariyin datang kepada baginda lalu bertanya, "Kaifa kana Rabbuna?" Ya. Bagaimana Allah itu gimana sih ya Allah? Ya wahai Rasulullah, Allah itu sekarang gimana, dulu gimana, besok gimana? Kira-gitu pertanyaannya gitu. Dari semua sahabat Nabi yang bertanya begitu kepada Rasulullah cuma orang Asy'ariyin. Cuma di antara mereka ada yang nyebelin juga sebagian. Yang sebagian tuh minta jabatan kepada Rasulullah. Jadi di Bani Asy'ariyin ini ada 2 kelompok. Ada yang suka cari jabatan, cari dunia. Ada yang suka mencari rasa bertuhan. Nabi bilang gak haram. Nah, Nabi gak bilang haram. Nabi kasih jalannya. Nabi buka ilmunya. Gak seperti kiai-kiai sebagian hari ini. Ente kalau sepikir begitu, benerin aja syariat. Gak begitu cara didik umat. Ya. Umat kalau bertanya, jangan dipatahkan sekali, gak berkembang akalnya. Ya, nanti mereka mentok lagi, ya. Belajarnya di situ lagi, mentok lagi di situ. Emang Nabi awal-awal berdakwah ngajarin syariat. 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi ngajarin syariat gak? Tauhid yang diajarkan. Tauhid itu di ilmu kita disebut ilmu hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bab nomor 3 itu isinya tauhid dari awal sampai akhir. Maka simbolisasinya qul huwallahu ahad.
Mesti kita bimbing murid daripada syariat naik ke tarekat supaya dia benar-benar memahami apa itu hakikat. Nabi ajar ini Sahih Bukhari. Kalau nggak mau buang aja nih dari Sahih Bukhari, berani nggak? Kana Allah wala syai'a ma'ah. Kana dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Tapi jika dia ditempelkan kepada Allah, tidak berlaku itu fi'il madhi, mudhari atau mustaqbal. Nih kaidah bagian belajar ilmu nahwu dan sorof. Ya. Allah tidak berlaku padanya waktu. Maka jika ada kata kerja sedang, berlalu atau nanti, itu tidak berlaku pada Allah. Jadi mau dipakai kata kerja apa saja kepada Allah, itu hukumnya qadim. Hukumnya apa? Qadim. Kana Allah, adalah dia Allah. Wala syai'a ma'ah. Adalah Allah dulu ada, tidak ada bersama dia. Begitu. Dulu Allah ada, itu terjemahan versi tasrif fi'il madhi. Kita sudah jelasin barusan. Kata kerja apapun kepada Allah tidak berlaku fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari ataupun mustaqbal, mudhari lil istiqbal, enggak berlaku. Jadi keterjemahan kananya apa? Allah dulu, sekarang, nanti sama saja bagi dia. Wala syai'a ma'ah, tidak ada bersama dia. Dia sendiri dan selama-lamanya sendiri. Dia ahad, dia fard, selama-lamanya dia ahad, esa, sendiri. Fard, dia alone, dia sendiri. Maka Allah bernama fard. Maka mohon maaf, orang-orang yang asik bertuhan itu senang menyendiri. Namanya khalwat. Namanya apa? Syukur-syukur antum di rumah itu, rumahnya dijadikan satu kamar, satu ruangan tempat khalwat. Nikmat itu rumah. Ya. Betullah kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Yang kebayang mah kita kan ngeres mulu. Baiti jannati kebayangnya bini mulu. Nggak tahu dia kalau orang menikah itu ada cekcoknya, ya, ada ngambek-ngambeknya, ya, bukan itu. Dari mana kita tahu baiti jannati itu bukan masalah hanya menikah? Karena ada hadis lain, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Pelipur laraku hanya di dalam sholat. Maka Nabi itu mau di rumah tetap sholat. Bahkan istrinya haid, Nabi sholat sampingnya. Ya, tapi kalau yang bab nikah itu lain babnya. Nanti ada masanya kita jelasin itu. Ya. Nabi nikah, Nabi menggauli istrinya, tapi itu dihitung zikir, itu ada lagi ilmunya itu. Ya. Itu ilmunya nggak berat, cuma ilmunya vulgar. Ya. Belum boleh dibuka itu ilmu. Nanti bapak jadi doyan kawin, Pak. Bahaya ntar ibu-ibu demo mas saya ntar. Padahal itu hak bapak kan. Ya, begitulah hidup Pak. Ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada sendiri. Dulu dia sendiri, sekarang dia sendiri, besok dia sendiri. Karena dulu, sekarang dan nanti tidak berlaku padanya. Kalau Allah begitu, ini yang disebut dengan konstan. Allah itu maha konstan. Jadi kalau orang belajar ilmu eksak, mereka menemukan hukum konstan, tapi dia belum ketemu dengan zat yang maha konstan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah ketemu lambang tak terhingga, tapi baru ketemu lambangnya. Apa bedanya dengan ahli kalam? Ahli kalam ketemu dalil Allah tak terhingga itu, tapi belum ketemu dengan yang tak terhingga itu. Maka orang yang kolbunya betul-betul menghadap wajah kolbiahnya, menghadap ke wajah rububiyah Allah, ilmunya nggak perlu pakai ngafal.
Jadi karena ilmu dia langsung dari nur rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum sampai ke situ ya baca dululah. Baca wajib. Karena ayatnya pertama turun Iqra, itu wajib ya. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dia itu sekarang ada sebagaimana dulu dia ada dan tidak berlaku kepadanya hukum ruang dan waktu. Itu maknanya. Saya mau tanya, yang disebut waktu itu apa? Detik-detik jam? Jangan-jangan jam kita beda nih. Jamnya berapa, Pak? Jam berapa tuh? Jam berapa? Oh sama. Loh, saya 21, Pak. Tuh 21 kan? Nah, 22 tuh. Ini jam, bukan waktu. Jam itu penunjuk waktu. Penunjuk waktu bukanlah waktu. Peta itu penunjuk jalan, peta itu bukan jalan. Guru itu dalil bertuhan. Kalau buku itu tulisan tentang dalil bertuhan. Jadi dalil itu artinya apa? Penunjuk jalan. Tapi guru bukan Tuhan. Rasulullah itu dalil bertuhan. Tapi Rasulullah bukanlah Tuhan. Kalau ada orang mengatakan dirinya Allah, dia belum nyampe di makom hakul basirah, kita sebut apa tadi? Ente kurang ajar. Suul adab ente. Pakai baju presiden, enggak akan disebut presiden. Pakai baju wali kota, enggak akan disebut wali kota. Enggak usah gitu deh. Saya pakai baju polisi, saya polisi enggak? Enggak. Pakai baju doang. Ada orang dipakaikan baju euforia. Itulah yang terjadi pada mereka-mereka yang mabuk dalam zikrullah, dalam ma'rifatullah. Nah, itu sebabnya mereka-mereka itu kena hukum. Yang menghukuminya wali juga. Di Al-Halaj itu menghukuminya siapa? Wali-wali juga kok. Ulama-ulama yang mengerti Allah juga kok. Syekh Siti Jenar siapa yang hukum dia? Sunan Kalijogo, ya, pertimbangan dari beliau. Dan itu hukumnya wajib pada wali. Kalau ada orang begitu, dia ada wali yang wajib menangani masalah itu. Gak boleh dibiarin. Al-azminah hahuna umurun wahmiyah. Begitu kata pensyarahnya. Waktu itu sebenarnya wahmiyah. Waham. Apa terjemahan waham, Bu ya? Buya Asfi. Serius nih, bukan ngetes ini. Ini terjemahannya bingung kita nih. Wahmiyah itu terjemahan Indonesianya yang cocok apa? Abstrak. Waham. Waktu itu waham. Ntar ya, di loading dulu. Nyari kalimat yang pas di Indonesia. Kalau ilusi ya mirip, cuma kalau boleh digunakan wahmiyah itu subjektif. Waktu itu subjektif. Antum hadir malam ini. Berasa tadi bentar atau lama? Udah berapa menit kita? Udah hampir 1 jam? Ada berapa? 41 menit. Rasanya berapa? Coba duduk doang sendiri di luar. 4 menit udah bingung kita. Jadi waktu itu subjektif. Al-azminah hahuna umurun wahmiyah. Waham itu tergantung subjek yang merasakan. Jadi ada seorang filosof yang membaca karya-karya sufi, tapi dia nggak jujur. Itu temannya Muhammad Iqbal di orang Pakistan, ya. Saya nggak usah sebut nama filosofnya, nanti dia GR lagi ya. Udah meninggal padahal. Tapi saya yakin sebelum meninggalnya dia cenderung kepada ajaran kita ini. Apa kata dia? Waktu itu ada waktu capital, ada waktu tidak capital.
Waktu yang ditulis T-nya, time, dengan T besar. Waktu W-nya besar, ada yang W kecil. Kenapa ada orang, kalau malam pertama, cepat sekali. Yang belum pernah malam pertama bingung dia. Apa itu malam pertama? Kenapa ada orang, ketika duduk dengan orang yang dia benci, rasanya ramah sekali. Itu T besar, T kecil. Kalau T kecil itu tem yang di sini yang ada di, nah itu waktu 1 menit sama dengan 60 detik. Tapi waktu T yang besar dia wahmiyah, dia berdasarkan subjek. Subjeknya Farhan lagi seneng, mau 3 jam rasanya 3 menit. Tapi kalau lagi kesel, lagi berantem, 3 menit rasanya 3 jam. Ya, pernah tengkar nggak sama istri? Pernah berantem nggak? Pasti pernah. Ustadz aja pernah, masa enggak ustadz? Allah dulu sendiri, sekarang gimana? Berarti kita ini makhluk tidak layak disandingkan dengan wujud, itu maksudnya. Berarti sholat antum itu layak nggak disandingkan dengan Allah? Orang yang sudah mengerti bab ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, dia tidak lagi pantas menyebut dirinya ahli ibadah, nggak pantas lagi. Maka dia sholat itu bukan lagi karena ibadah. Dia sholat itu karena dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda syukur. Ekspresi senang. Nah, mulailah sholat begitu. Sholat dengan ekspresi terima kasih. Ya. Kalau orang berterima kasih, menuntut balas nggak? Dia sadar diri. Saya bisa begini karena dia. Ya. Murid kalau faham bab ini, dia tidak akan menuntut apapun dari gurunya. Nggak nuntut lagi perhatian, nggak minta Allah dia dikenang namanya. Ya. Jadi nanti kalau ketemu guru dimanapun, jangan salaman. Ustadz, Yai, ingat saya nggak? Nggak begitu nanya sama guru. Ya, itu bukan pengalaman sama saya. Saya menyaksikan ada orang ketemu Kiai, ketemu Habib begitu. Ya, ente kalau friend dia boleh lah, ya teman lama gitu. Tapi saya punya teman, sekarang sudah jadi orang luar biasa. Kalau ketemu saya nggak akan nanya begitu. Ya, saya kenalkan diri, saya Ar-Razi, mungkin sudah lupa dengan saya, tapi saya nggak lupa dengan Anda. Gitu kita ngomongnya. Jangan sok penting bilang, ente masih ingat aneh nggak? Ya apa kita? Ya. Nah, orang-orang yang sering menyebut hajatnya di hadapan Allah, dia belum betul-betul kenal kepada Allah. Dia taunya Allah tuh tempat minta-minta doang. Memang Allah tukang kasih jajan. Nggak begitu, bertaamul dengan Allah nggak begitu. Maka kalau doa, bukan lagi doa menuntut. Doa itu hanya bentuk, ya Allah, bukti aku hina, aku meminta kepadamu. Itulah maksud dari hadis. Orang yang nggak berdoa, Allah marah kepadanya, hadis Ibnu Majah. Baru benar doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Mungkin nggak minta kepada yang nggak dikenal. Bisa, pengemis. Paling dikasihnya berapa? Nah, ente kalau nggak kenal sama Allah begitu. Maka kalau sama Allah, kenalan dulu. Sahih. Kayaknya mau air deh. Allahumma sholli. Tunggu selesai dulu ya. Allahumma sholli. Pesan Pak Dokter sama saya harus banyak minum. Ya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut ya.
Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qadasallahu sirrahu la tata'adda niyatu himmatika ila ghairih wal karim la tatakhattahu al-amal. Nah, ini babnya sudah bukan bab tauhid. Jadi bab tauhid sudah selesai. Jadi kalau dalam tasawuf bicara tauhid ada adab, ada kaidah. Kalau dalam akidah bicara tauhid begitu aja. Dan itu perlu. Jadi kita juga tidak akan menyampingkan ilmu akidah, itu basic. Ya. La tata'adda, janganlah engkau tata'adda niyatu himmatika, menghantarkan niat dari keinginanmu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal karim la tatakhattahu al-amal. Karena Allah yang Maha Karim tidaklah dapat digores, disentuh oleh angan-angan. Paham gak maksudnya? Belum paham ya? Nah, itu kan terjemahan harfiah. Sekarang kita masuk ke terjemahan maknawi. Kalau sudah kenal Allah, jangan lagi pernah nyantolin hati kepada selain Allah. Itu maksudnya. Kalau nyantolin hati kepada selain Allah, siap-siap nanti gampang tersinggung, gampang baperan, gampang emosi, disinggung dikit ngamuk, dicolek dikit namanya, nantang langsung. Maka mohon maaf, coba lihat hari ini ustadz-ustadz, penceramah-penceramah yang buat konten YouTube. Saya perlu ulangi berkali-kali, sampai hari ini saya tidak punya channel YouTube pribadi. Ya. Jadi kalau yang antum lihat itu kreasi orang-orang aja tuh. Ya. Ada yang benar, ada yang nggak benar ya, terserah mereka lah. Allah Maha melihat, Maha mendengar ya. Saya doakan baik-baik aja. Ya, ada yang protes sama kita, murid kita ya. Mereka kan dapat duit dari monetize. Buya kan nggak dapat. Jawaban kita sederhana. Kalau ada orang dapat rezeki karena ceramah saya, alhamdulillah. Berarti saya ini kaya karena asbab saya orang dapat duit. Ya, alhamdulillah. Repot amat hidup. Ya. Seneng nggak jadi orang kaya? Seneng ngasih orang. Ya. Nanti kalau antum bersikap lebih baik dari sikap saya itu, nanti di akhirat nggak tahu-tahu kok begini, tiba-tiba ada bantuan, seneng. Saya pernah ke satu tempat, saya nggak kenal orang-orangnya, tapi ketika kita turunnya pakai sarung, jadi orang curiga nih kayaknya ustadz deh. Dilihat-liatin yang di handphone, sama. Ya, kita makan nggak bayar, padahal makan kita banyak, satu rombongan. Ya. Padahal kita ngeliatin duit, di dompet juga gak cukup. Tahu-tahu ada yang bayarin. Siapa yang bayarin? Gak tahu siapa orangnya. Kata kasirnya, orangnya tadi udah pergi pak. Dia tinggalin duit sekeplok. Nanti kalau lebih buat kamu. Kira-kira begitu. Itu terjadi. Jadi kita kalau juga baik kepada makhluk, Allah akan kasih fasilitas kita. Insya Allah. Ya. Al-Karim. Nah, maka di bawah qala al-Junaid. Al-Karim alladhi la yuhwijuka ila masalik. Al-Karim alladhi la yubali man a'ta. Al-Karim alladhi la yukhayyib raja' al-mu'ammilin. Karim, Allah itu namanya Al-Karim. Benar enggak? Karim, tapi terjemahan Karim di dalam buku kebanyakan hanya Maha Mulia. Padahal Al-Karim, terjemahan Imam Junaid adalah Al-Karim alladzi la yubali man a'ta, yang tidak memperhatikan siapa yang dia beri. Mau dia orangnya muji dia, mau orang patuh sama dia, mau muhibbinnya, mau mubghidinnya, pencintanya, pembencinya, dia beri. Itu namanya Karim. Kalau Allah pakai alif lam, Al-Karim. Kalau hamba buang alif lamnya, disebut Karim.
Sudah begitu belum? Ya? Belum, mata tangga aja sulit bener ya. Ya. Mata tangga aja kita sulit baik. Mau jadi karim. Ya karim. Bukan ya salam Pak, ya karim. Maka biasain. Nih wajah-wajah nonton YouTube setiap hari ini. Kalau nonton channel siapa aja, kasih like. Apa? Subscribe. Ya, kasih Pak. Kenapa? Itu tanda kita mendukung itu karim. Emang ribet amat sih, cuma gitu doang. Rezeki gak ketukar. Ya, rezeki gak ketukar. Dulu di Facebook ada unlike ya, sekarang masih ada nggak? Masih ada. Seharusnya itu ditiadakan, karena menghilangkan sifat al-karim. Ya. Al-karim alladzi la yukhayyibu raja'al mu'ammilin. Al-karim itu orang yang atau zat yang tidak membuat putus asa harapan orang yang berharap. Kalau saya bukan Al-Karim, belum sampai di makom itu. Karena itu hanya makomnya Allah Ta'ala. Jadi itu sebabnya ketemu Allah antum gampang, ketemu Ustadz mungkin susah. Ya. Jadi kalau ketemu Kiai, ketemu Habib, ketemu Ustadz, ketemu sulit. Karena dia bukan Al-Karim. Kalau Allah Al-Karim, antum sholat 2 rakaat langsung ketemu. Kalau ketemu Ustadz, ketemu rumit. Jangankan antum, kita aja mau ketemu guru kita sulit kok. Sehingga ada satu syarah menyebutkan, kalau mau mendapatkan nur al-karamah, jadi orang keramat itu orang yang dapat cahaya karimnya Allah. Orang keramat itu bukan yang kebal itu, bukan. Coba lihat, kebal fisik belum, kebal batin baru disebut karamah. Apa kata beliau? Alladzi idza qadara afa. Jika dia disudutkan, disempitkan, disakiti, afa, dia berbesar hati, memaafkan. Udah gitu belum? Nah, kalau konten YouTuber dikata-katain, balas, ya kan? Ntar sono balas lagi, besok balas lagi, sehari itu bisa 3 kali balas-balasan. Seru hari ini tuh ngelihat. Kalau dulu zaman-zaman atuk-atuk kakek-kakek kita dulu, ngkong-ngkong kita dulu gimana? Kalau orang perang itu dukun. Jadi malam-malam jam 12 itu di atas tuh udah terbang-terbang tuh, ya. Itu bukan meteor. Orang perang-perang ini, perang-perang santet. Ya, ngeri. Ya. Tapi bagi saya itu norak itu ya. Ya. Perang kalau masih pakai media jin tuh biasa. Kalau masih pakai begitu-gitu, perang yang hakiki itu kalau sudah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu pakai media. Itulah Rasulullah SAW. Maka beliau itu plong. Wa idza wa'ada wafa. Kalau dia janji, dia tunaikan. Idza a'ta zada ala muntahar raja. Wala yubali kam a'ta. Kalau dia memberi, dia memberikan semaksimal mungkin, seideal mungkin. Wala yubali kam a'ta. Dia tidak perhatikan seberapa dia sudah beri. Ini Al-Karim. Kalau ada hamba Allah seperti ini, dia disebut Abdul Karim. Nanti akan dipanggil di pintu surga khusus. Ya Abdul Karim dipanggil dengan nama itu. Ya, orang-orang yang memberi dan dia nggak melihat dia sudah memberi berapa. Ada orang memberi fisik, memberi duit, memberi harta, memberi fasilitas. Ada orang memberi yang non fisik. Sama, adabnya sama. Guru nggak boleh juga ngomong, ini udah capek-capek ngajar dia kurang ajar. Ya, itu berarti dia belum Abdul Karim. Itu murid kurang ajar itu. Nah, makanya saya belum sampai di makom itu.